Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Dulestari, NIM 19234021, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Preservasi dan Konservasi dengan dosen pengampu Ibu Desrieni Esos MIKOM. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka terdiri atas dua faktor. Yang pertama faktor internal atau disebut juga dengan faktor yang berasal dari dalam, dan faktor eksternal yang berasal dari luar perpustakaan. Berikut pembahasannya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai faktor internal. Faktor internal ini disebabkan oleh faktor karakteristik bahan atau karakteristik koleksi. Kerusakan akibat karakteristik koleksi ini biasanya berhubungan dengan faktor kimia seperti senyawa asam, lignin, tinta, dan perekat. Yang pertama kita akan membahas mengenai senyawa asam. Kandungan senyawa asam di dalam kertas akan mempercepat reaksi hidrolisis, di mana makin cepat reaksi hidrolisis ini, maka makin cepat juga terjadinya pelapukan pada kertas, sehingga dapat membuat kertas menjadi rapuh. Yang kedua, lignin. Lignin adalah zat yang terkandung di dalam serat selulosa pada kayu. Kertas yang banyak mengandung zat lignin ini nantinya akan dapat merubah warna kertas dari putih menjadi kuning kecoklatan dan kertas menjadi lapuh. Yang ketiga, tinta. Tinta yang sering digunakan sekarang ini adalah tinta dengan campuran besi yang mengandung ferrosulfat yang akan mengalami oksidasi membentuk asam sulfat yang dapat membakar apa yang tertulis pada kertas. Yang ketiga, perekat. Perekat pada temperatur atau kelembapan atmosfer yang tinggi akan mengakibatkan kehilangan fleksibilitas dan merubah perekat menjadi butiran sehingga akan berpengaruh terhadap kertas. Keadaan lembab yang akan melemahkan daya rekat itulah yang nantinya akan menimbulkan noda pada kertas. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini terdiri atas 4 faktor. Yang pertama lingkungan, yang kedua manusia, yang ketiga bencana alam, dan yang terakhir faktor biota. Yang pertama kita akan membahas dulu mengenai faktor lingkungan. Faktor lingkungan yaitu faktor yang berhubungan dengan faktor fisika seperti temperatur dan kelembaban udara, cahaya, dan polusi udara. Yang pertama kita akan membahas mengenai temperatur dan kelembaban udara. Perubahan temperatur akan menyebabkan perubahan kelembaban sehingga menyebabkan kertas menjadi rapuh. Kelembaban udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menimbulkan beberapa masalah. Kombinasi antara temperatur yang tinggi dan kelembaban yang tinggi akan menyuburkan pertumbuhan jamur dan serangga. Yang kedua, cahaya. Cahaya mempunyai pengaruh mengelantang, sehingga menyebabkan kertas menjadi pucat dan warna tinta memudar. Karena pengaruh cahaya, lignin pada kertas akan bereaksi dengan komponen lain, sehingga kertas berubah menjadi kecoklatan. Makin kecil panjang gelombang dan makin lama waktu pencahayaan, maka akan membuat kertas menjadi cepat rusak. Yang ketiga, polusi udara. Pencemaran udara seperti gas sulfur dioksida, gas hidrogen sulfida, dan gas nitrogen oksida yang berasal dari hasil pembakaran minyak bumi pada pabrik dan kendaraan bermotor dapat merusak bahan perpustakaan. Debu, kotoran, dan partikel lainnya yang berasal dari udara dapat merusak kertas. Misalnya kertas mudah tergores karena gesekan, partikel debu yang akan masuk ke sela-sela halaman buku, partikel debu pada lingkungan yang lembab tentunya akan menimbulkan noda permanen yang sukar dihilangkan. Kotoran dan partikel pada seperti jelaga dapat menimbulkan keasaman yang dapat merusak kertas. Yang kedua, kita akan membahas mengenai faktor manusia. Keterlibatan manusia dalam kerusakan bahan pustaka dapat kita lihat secara langsung dari adanya pencurian, perusakan, dan penanganan yang kurang hati-hati atau kerusakan tidak langsung seperti memproduksi kertas dengan kualitas yang rendah, mutu jilidan yang rendah, dan tidak adanya penyuluhan kepada staf atau pengguna perpustakaan. Cara penanganan yang salah dan kurang hati-hati baik yang dilakukan manusia dapat menyebabkan kerusakan pada bahan perpustakaan. Di antaranya, penanganan secara umum seperti melipat buku sebagai tanda batas, makan minum di ruang koleksi, serta membuka buku dengan bantuan air liur.
Yang kedua, penataan. Seperti menyusun buku terlalu padat dalam rak yang nantinya akan menyulitkan dalam mengambil bahan perpustakaan yang berakibat merusak punggung buku. Lalu meletakkan buku tengkurap yang akan menyebabkan isi buku terlepas dari sampul depan. Yang ketiga, penyimpanan. Kondisi ruang penyimpanan yang tidak sesuai akan menyebabkan tumbuhnya jamur, meningkatkan kandungan asam, dan tempat bersarangnya serangga, tikus, maupun organisme lainnya yang merugikan. Yang keempat, reproduksi. Pelaksanaan yang terkendali dapat menyebabkan jilid bahan perpustakaan menjadi rusak, rapuh, dan menjadi hancur. Yang kelima, perbaikan kerusakan kecil pada bahan pustaka, seperti penggunaan karet gelang sebagai pengikat bahan perpustakaan yang lepas atau rusak. Klip dan staples yang mudah berkarat akan menimbulkan kerusakan pada bahan perpustakaan. Kemudian mutu jilid pada bahan pustaka. Seperti, umumnya pustakawan menginginkan bentuk jilidan yang kuat tanpa memikirkan kesesuaiannya, sehingga seringkali dapat menyebabkan kerusakan. Kemudian pemakaian yang berlebih. Perpustakaan yang koleksinya sering dipakai atau dipinjam menyebabkan jilidan menjadi kendur dan kumal. Bahan perpustakaan akan semakin rusak apabila pada tangan perpustakaan atau pemustakanya tidak mengerti bagaimana memperlakukan bahan-bahan perpustakaan tersebut dengan baik. Yang ketiga, faktor bencana alam. Bencana ini dapat menghancurkan perpustakaan dan memusnahkan seluruh isi yang ada di dalam perpustakaan dalam waktu yang singkat, seperti angin topan, tsunami, banjir, gempa bumi, kebakaran, perang, terorisme, dan lain-lain. Kerusakan yang terjadi karena kebanjiran misalnya. Kebanjiran ini akan dapat menyebabkan buku-buku yang basah akan hancur apabila tidak segera dilakukan penanganan dalam waktu 48 jam. Begitu pula kebakaran, apabila tidak segera ditangani, nantinya seluruh koleksi pada perpustakaan akan hangus terbakar. Yang keempat yaitu faktor biota. Kerusakan yang disebabkan oleh faktor biota seperti mikroorganisme, serangga, dan tikus umumnya dikenal sebagai biodeterioration. Masalah ini merupakan masalah yang cukup penting, terutama di negara yang beriklim tropis, karena kondisi iklim sangat berperan dalam mempercepat proses kerusakan bahan perpustakaan. Biota dalam hal ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, jamur. Jamur dapat menyebabkan kerusakan bahan pustaka yang cukup serius pada kertas, karena dapat merubah warna kertas dan menyebabkan kertas menjadi rapuh. Yang kedua, serangga. Jenis serangga sangat bervariasi, tetapi ada beberapa serangga yang bisa ditemukan pada ruangan perpustakaan di antara tumpukan buku, di antaranya adalah silverfish. Silverfish yang biasanya ditemui pada buku-buku yang jarang digunakan. Silverfish dapat merusak jilid buku, permukaan kertas, perekat pada jilidan, dan sebagainya. Kemudian rayap. Rayap adalah serangga perusak yang paling berbahaya karena dapat merusak koleksi. Rayap ini akan memakan bahan selulosa pada koleksi sehingga tidak bisa diperbaiki kembali. Kemudian kutu buku. Binatang ini penyebab kerusakan pada permukaan kertas, foto, lukisan cat air, melubangi buku, dan memakan lem pada buku. Yang ketiga yaitu hewan pengerat. Contohnya adalah tikus. Tikus yang menggunakan kertas untuk membuat sarang serta mengasah giginya sehingga buku-buku menjadi tidak utuh karena digerogoti oleh tikus tersebut. Tikus merupakan jenis hewan pengerat yang cukup serius, dapat merusak kertas. Tikus juga merusak buku-buku karena biasanya mereka menggerogoti benda keras untuk menjaga gigi mereka yang tajam. Selain itu, urin dan kotoran tikus dapat menodai kertas serta dapat menimbulkan penyakit. Sekian pembahasan saya mengenai faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.